pemirsa, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat saat ini. Saat ini saya ada di studio ATV. Kita akan berbincang-bincang santai pada pagi hari ini, membahas segala sesuatu berkaitan dengan Kota Batu. Mulai dari sejarah Kota Batu, potensi yang ada di Kota Batu, pariwisatanya, bahkan kebudayaan dan kearifan lokal yang masih melekat pada masyarakat Kota Batu. Bicara tentang kearifan lokal, ini adalah salah satu tema dari profil pelajar Pancasila yang dicanangkan oleh pemerintah dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. SMA 2 sendiri sebagai sekolah penggerak dalam 2 tahun ini sudah melaksanakan program proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan pada proyek kali ini kita mengambil tema kearifan lokal dengan topik Nguri Uri Budoyo, Kondang Misuwur, Punjur, Lir Dirgantoro. Kearifan lokal seperti apa yang harus dikenal dan ditingkatkan atau dilestarikan oleh anak-anak didik kita ataupun juga masyarakat Kota Batu pada umumnya. Hari ini selama 1 jam ke depan, saya Dianovi Alfianti akan memandu acara bincang santai ini. Tentunya tidak sendiri, saya bersama dengan 2 narasumber yang terpercaya, luar biasa. Bahkan mereka adalah saksi sejarah, saksi hidup pelaku dari berdirinya Kota Batu ini sendiri. Tidak perlu lama-lama, saya ingin memperkenalkan, saya sapa dulu kepada narasumber kita. Selamat pagi Bapak Haryono MC pagi. Dan juga Bapak Slamet Henkus. Sehat Bapak? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa, terima kasih sudah menemani kami di sini. Namun sebelum kita berbincang-bincang, saya ingin membacakan sedikit CV dari kedua narasumber kita. Kenapa kita memanggil beliau? Karena mereka benar-benar punya pengetahuan dan pengalaman luar biasa dengan Kota Batu. Saya mulai dari Bapak Haryono. Bapak Haryono ini, Haryono MC, betul nggih Bapak? Nah, ternyata dari kata namanya saja, beliau ini terbiasa atau sangat mahir dalam bidang entertain. Betul nggih Bapak? Dari tahun 63 sampai di sini ada 97 menjadi wakil sekretaris artis Safari Jatim. Wah, luar biasa. Kemudian beliau ternyata juga seorang pendidik. Pendidik dari SD, kemudian karirnya sampai ke kepala sekolah, terakhir adalah penilik. Betul Bapak? Betul. Kemudian pensiun di tahun 2000 dan melanjutkan pengabdiannya di Kota Batu sebagai anggota DPRD tahun 2002 sampai 2009. Dan sampai saat ini Bapak Haryono ini aktif di Ormas. Betul Bapak? Organisasi masyarakat? Ya. Oh iya, oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Haryono selaku narasumber pertama kita. Untuk narasumber kedua yaitu Dr. Slamet Hendro Kusumo MM. Biasa dipanggil Bapak Slamet Henkus. Nah, karena singkatan itu nggih Pak. Ya. Kalau dilihat ini saya harus membaca seluruh CV-nya beliau. Kayaknya 1 jam habis membaca CV Bapak. Tapi yang saya amati di sini beliau adalah aktivis kebudayaan. Sering keluar masuk luar negeri, keluar negeri ya. Kemana saja Bapak kalau boleh dilihat ini? Ada sampai ke sebentar. Ada sampai saya baca ada dari Cina juga nggih Bapak. Betul? Iya, beliau juga owner Omah Budaya Slamet. Berarti beliau benar-benar penghargaannya luar biasa, banyak sekali. Beliau cocok kita cari, kita gali tentang budaya-budaya di Kota Batu. Baik, Bapak, saya sempat dengar selentingan ini. Nanti narasumbernya itu orang-orang Pokja saja. Saya ingin tahu, mungkin banyak pemirsa juga yang belum tahu ya, Pokja ini apa dan kaitannya dengan berdirinya atau kota wisata, diresmikannya menjadi kota wisata Batu. Mungkin Bapak Slamet dulu, mungkin Bapak bisa menceritakan Pokja ini seperti apa. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Memang kalau berbicara masalah tentang peningkatan status itu sebetulnya memang ada beberapa rentetan peristiwa. Yang pertama itu adalah
berdirinya LSM Berantas. Hmm. Di LSM Berantas itu ada beberapa orang, ada Pak Sentot, ada Dr. Ineso, Pak Sentot yang sekarang Ketua KONI. Iya. Ya. Terus juga ada Pak Dr. Selamat Muksin, itu Pak Hasan Budiman almarhum, Iya. dan banyak kawan-kawan yang lain. Oke. Nah, di LSM Berantas ini ada satu peristiwa, itu sebetulnya pada saat itu memang kita sedang dalam kondisi galau, yaitu masalah konservasi alam. Awalnya itu. Oke. Di konservasi alam ini, pada waktu tahun 98, pada waktu Orde Baru sudah diturunkan dengan reformasi itu bentuk reformasi ini dipahami di bawah itu menjadi demikian brutal ya. Artinya beberapa masyarakat di bawah tadi itu seolah-olah apa yang dihasilkan oleh Orde Baru itu susah diterima. Padahal tidak semuanya jelek. Terkait dengan sistem infrastruktur sebenarnya banyak yang bagus juga. Walaupun di sisi yang lain juga banyak catatan. Nah, salah satu yang dibabat itu adalah hutan. Di Batu termasuk. Sampai akhirnya sekitar tahun 2005 itu terjadi banjir bandang. Ya, itu yang menjadi persoalannya. Nah, ketika mulai kita telisik tentang berbagai macam pembebatan hutan, itu ternyata ujung-ujungnya itu adalah di dalam persoalan tidak terselenggaranya dengan baik itu proses-proses regulasi. Nah, ini awalnya itu. Akhirnya ada satu statement dari Pak Gubernur Imam Utomo itu berkata begini, kalau Batu jadi kembali kepada induknya, maka saya akan senang. Disitulah memicu LSM Berantas ini untuk bergerak. Akhirnya kita melakukan sebuah konsolidasi dengan Kabupaten Malang. Kita menanyakan kembali dari konservasi itu akhirnya mengarah kepada regulasi. Nah, ternyata sejak tahun 95 itu Batu ini sudah tidak pernah dibangun. Ya, karena apa? Karena Batu sumber PAD yang 40% itu sebetulnya memberikan satu kontribusi besar bagi PAD Kabupaten Malang. Sehingga karena luas wilayahnya yang demikian luar biasa, akhirnya itu harus dibagi-bagi sehingga Batu tidak terurusi begitu. Nah, setelah itu menjadi berapa kali pertemuan dengan Pak Said pada waktu itu bupatinya, akhirnya pada waktu itu sempat kita ketemu dengan Pak Imam Hidayat menjadi motivatornya. Kita didukung oleh Pak Haryono Anwar, Sekda yang pertama Kota Batu, itu kita dipertemukan. Jadi dipertemukan itu intinya satu, bahwa beliaunya itu tetap berpendapat bahwa terutama dari sektor pemerintahan itu akan ada sosialisasi undang-undang otonomi daerah. Ya kita menjadi kaget loh, kok otonomi daerah. Nah, akhirnya itulah yang menjadi satu persoalan bagi kita semua setelah pulang dari pertemuan itu. Akhirnya tidak menemui titik. Tapi berbolak-balik sampai sebelum tanggal 3 itu ada satu hal yang mengganggu kami, itu masalah persoalan posisi Batu itu pernah diajukan apa tidak. Katanya pernah. Tetapi setelah kita cek di kemudian hari setelah Pokja hadir, itu tidak. Nah, sebentar ya. Saya ingin lanjutkan. Ya, karena nanti supaya tentang peristiwa ini jelas. Kenapa sampai Pokja itu berdiri. Nah, berikutnya ketika momentum yang kedua itu terjadi dialog di Ngaglik. Nah, di situ pembicaranya kebetulan Pak Andrek Prana yang kelak di kemudian hari menjadi Ketua Presidium, terus saya dan Pak Gatot B. Santoso pada waktu Wali Kota Tim Batu. Mas Har juga hadir, hadir juga. Itu sempat ribut menanggapi persoalan statementnya gubernur. Nah, sementara di Berantas sudah berpikir bahwa nanti tanggal 4 itu kita akan demonstrasi. Karena kita menolak bahwa kita tidak butuh undang-undang otonomi daerah, tapi nasib kami harus bagaimana. Nah, inilah ya picu-picu yang membuat satu persoalan. Nah, setelah berangkat dari situ, terjadilah tanggal 3 Desember, tapi sebelumnya juga komunikasi dengan
bupati itu, tapi belum ada titik ini mau diperbolehkan apa tidak untuk diajukan kembali. Nah akhirnya tanggal 4 September itu demo rame. Nah di situ demo itu ada dua, yang di Alun-alun. ya yang untuk ini korlapnya itu Pak Sentot. Pada waktu itu Pak Sentot, ya mohon maaf Pak Sentot itu jadi Jupen pada waktu itu. Jadi dia ASN gitu loh. Tapi ya karena kegeraman kita yang sudah dibangun macam-macam itu, ternyata kita seperti tidak ada impian apapun. Termasuk Hadibura Mas Hara yang berkali-kali kita dicanangkan untuk menang. Jadi masyarakat pokoknya dipompa supaya ini jadi kota, tapi tidak terjadi. Nah, berikutnya setelah pasca itu terjadi perdebatan rame, di luar terjadi demo yang awalnya kita pinginannya cuma 50 orang, berkembang menjadi 300. Nah kebetulan pada waktu itu saya sebagai Ketua Umum LSM Brantas, ketuanya saya, wakilnya Pak Sentot, ada Pak Dr. Inekso juga. Nah itu ini kita agak kaget setelah masyarakat tadi itu ternyata berkembang menjadi hampir 500 orang. Akhirnya kita dikawal karena saat itu juga saya juga menjadi ketua Panwaslu ya yang di Kecamatan Batu. Batu ini sebetulnya kan cuma satu kecamatan awalnya. Ya, jadi Kecamatan Batu terdiri dari 3 tempat yang sekarang ini, Jonrejo dan Bumiaji. Punya cuma satu. Jadi kita ini sebetulnya tidak pernah berubah sebetulnya dari sisi konteks wilayah, kecuali tambahan Giripurno sama Sekar Putih ya. Nah, oleh karena itu setelah terjadinya perdebatan panjang di Balai Kota yang sekarang itu dipakai sebagai rumah dinas wali kota, itu akhirnya muncul silang pendapat. Yang intinya yang intinya bahwa LSM Brantas menuntut agar jadi kabupaten. Ya geger ya toh. Akhirnya rame rupanya teman kita yang disebut namanya kelompok Koboi Ganesa, itu ada Pak Mamat, ada Pak Zuri, ada Pak Andre, ada Pak Haryono, ini mengadakan suatu acara di namanya Pantara Cafe. Sekarang sudah tutup di depannya Pemkot itu sekarang ini. Nah setelah itu akhirnya terjadi perdebatan juga, akhirnya muncullah satu generasi baru yang disebut namanya Pokja peningkatan status, itu di ring tinju. Jadi rentetan peristiwa ini itu. Nah di Pokja ini akhirnya terjadinya Pokja itu ada 3 isu. 3 isu itu yang terkait dengan masalah, isu pertama itu masalah wilayah, isu yang kedua itu masalah persoalan pelayanan, isu yang ketiga lingkungan. Oke, luar biasa sekali penjelasan dari Bapak Slamet. Kita masih ingin tahu nih ceritanya tentang kronologisnya bagaimana. Jangan kemana-mana, setelah berikut ini kita akan kembali lagi dengan bincang santai kita. Oke, kita kembali lagi masih tetap di obrolan santai dengan topik nguri-uri budoyo, kondang misuwur, punjolir dirgantoro. Nah, tadi kalau kita mendengar cerita dari Bapak Slamet tentang bagaimana berjuang di jalan ya Pak, waktu ada demo dan sebagainya sampai terbentuknya pemerintahan Kota Batu. Nah, sekarang kita ingin mendengar dari narasumber kedua kita tentang peran dan kronologisnya beliau ketika memperjuangkan berdirinya pemerintahan Kota Batu. Mungkin Pak Haryono bisa bercerita tentang kronologisnya. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Ini tadi tanya apa? Saya tanya kronologisnya Bapak, waktu berjuang bagaimana bisa sampai akhirnya kita berdiri pemerintah Kota Batu saat ini. Iya, tadi Pak Henkus sudah menceritakan seperti itu, kelompok Brantas. Ya. Kami tadi bukan ditunjuk sebagai anggota di Koboi Ganesa. Jadi ada organisasi besar waktu itu, LSM Brantas dan Koboi Ganesa. Masya saiki kewu biyen Koboi Ganesa. Kopeda Pak Yono. Ya. Kami langsung saja pada to the point ya. Yes. Isinya melanjutkan. Itulah cerita awalnya. Kemudian dari situ terjadi kronologi yang sangat panik. Panik, bukan unik. Panik ya, soalnya geger terus. Wow. Maaf para pendengar,
kadang-kadang kami pakai bahasa daerah. Ya. Sebenarnya Batu ini tahun 95 itu sudah diusulkan menjadi kota madya. Kota Madya. Bahkan sudah mendapat dukungan dari waktu itu pembantu gubernur. Sampai tahun 96 itu sudah diprakarsai oleh gubernur juga. Namun sampai tahun 99 itu tidak terjadi dan tidak muncul. Mengapa? Karena semua membutuhkan kebutuhan aset-aset Kota Batu. Itu yang terpenting. Bahkan aset Kota Batu ini menjadi rebutan. Karena jadi rebutan, kita sebagai wong Batu sing peduli karo Batu, akhirnya berupaya berkumpul menjadi satu. Saya tidak menceritakan awalnya, saya cerita akhirnya saja. Waktu itu kita membuat undangan, yang buat undangan itu Pak Masuri dan ada satu orang lagi membuat undangan tokoh-tokoh, sekali lagi tokoh-tokoh Batu diundang, mulai dari perwakilan ormas, mulai perwakilan seni, dan organisasi yang peduli Batu. Sebab ada orang Batu yang tidak peduli Batu. Itu ya tidak setuju, naik status tidak setuju. Itu juga kita undang, namun waktu itu yang diundang adalah contoh Pak Slamet. Perwakilan dari apa? Dari LSM Brantas dan budayawan. Nah, saya mewakili waktu itu sebagai unsur artis. Artis safari, Karena ya. waktu itu saya juga sebagai wakil ketua artis safari Jawa Timur. Ya, Dan di Batu sebagai wakil, bukan wakil kalau di Batu sebagai ketua artis hotel dan restoran Kota Batu. Lho ngono rek. Wah, artis iki. Nah, kemudian undangan itu tertulis tanggal 7 September. Iya. 7 September 199. Rapatnya di mana? Di Ring Tinju Pemuda Pancasila Kecamatan Batu. Waktu itu masih kecamatan. Nah, 7 September songo-songo. Yang hadir itu ya semua komponen. Kebetulan waktu itu Isya kita kumpul di Masjid Nur. Di undangan itu kumpul semua sholat. Setelah sholat Isya baru berkumpul di Ring Tinju. Maka muncullah kelompok ini. Nah, kelompok ini belum punya nama waktu 7 September itu. Kemudian ada rapat ke-1, rapat kedua, rapat ketiga, dan rapat kedua di Pantara tadi itu memilih ketua dan andalan seluruh Pokja itu. Nah, di sana istilahnya kita juga demokratis. Karena demokratis itu ya pilihan. Pilihan pakai tulis. Slot itu. Iya, pakai tulis. Nah, kemudian terpilihlah waktu itu Pak Andre Prana yang aktivis wartawan dan yang punya Kupeda itu jadi ketua. Ketuanya maaf bentuknya presidium, sehingga presidium itu semua anggota, semua pengurus itu bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi Pak Slamet akhirnya menjadi koordinator advokasi dan hukum. Wes iku urusono. Saya sebagai litbang, tapi litbang saya itu bagian menghubungi kabupaten, provinsi sampai pusat. Yaitu itu bagian saya. Akhirnya setelah rapat yang kedua Pak Meda, setelah rapat kedua di Pantara itu kita membagi tugas. Tanggal 14 September 1999 saya mendapat tugas dari Pak Met. Pak Mat ya. Soalnya yang tanda tangan. Jadi surat itu yang tanda tangan hanya hukum sama Pak Andre. Ya, jadi saya ngetik sendiri, manut sing tanda tangan gua apa gak bingung. Lah seneng budal-budal dewe. Nah, itu tanggal 14 September ke sana turun di Gambir jalan ke Mendagri. Karena waktu itu ada demo Semanggi II.
Bayangkan, wong Batu ke Jakarta Ketemu ono demo lagi. Ketemu demo lagi. Apa enggak bingung? Enggak. Oh, enggak. Bapak, tekad kita harus ketemu Mendagri gitu. Oh iya, Tanggal siap. 14 langsung ke Mendagri menyampaikan surat. Surat untuk audensi. Enggak main-main kita. Suratnya audensi ke Mendagri sama ke DPR. Jadi setelah saya dari Mendagri mau ke DPR tidak ada ojek, tidak ada taksi sebab jalannya itu untuk demo Ditutup. Semanggi 2 Ditutup ya, Pak? tertutup. Dan jalan Gambir sampai Mendagri itu 3,5 kilo, Dek. Wow. Sekali lagi jangan lupa itu 3,5 kilo melaku apa gak kobios. Usia berapa waktu itu, Pak? Oh, 49. Oh, masih kuat Oh, ya. ditahes Suara masih kuat, ya. iya, terus batu ditahes. Iya. Nah, setelah itu saya tidak langsung ke Mendagri. Saya di Gambir. Mikir. Nek di Wanyi kadit ada kana ngalama. Terus yang belakang, "Ayo Sam ngalam anam. Ono sogerem. Oke, terno aku saiki." Nanti ke Pondok Pinang. Oh, dari Ngojek waktu itu 150 tapi bayar 50. Oh, karena tadi kenal dengan orang Malang tadi. Ya, Oh, sip, ya. Setelah itu ya, kita tanggal 18, 19, Pokja, sudah namanya Pokja yuk, diterima oleh Mendagri. Pagi. Siang diterima oleh DPR. Oh, langsung. Kemudian dari Mendagri ke DPR kan masih punya waktu 6 jam. Karena diterima Mendagri jam 9. Jam 9 sampai jam 10 sudah selesai. Kemudian ditunggu DPR. DPR kita diterima jam 2. Lah, jam 6 sampai jam 2 kemana? Ya teman-teman kita ajak ke Blok M. Gitu harus nyantai. Padahal sangu DWD. Oh, Loh, BDD. iya, BDD. Lah, inilah yang pertama, cerita yang pertama. Oke. Setelah itu masih banyak lagi. Dari apa yang saya raih sewaktu menghubungi luar itu. Setelah itu kami menghubungi DPR Provinsi. Namun sebelumnya juga DPR Kabupaten. Lah oleh DPR Kabupaten kita tidak diterima di kantor. Diterima di restoran wae. Oh. Betul. Pokoknya makan dan makan, wis. Happy tapi serius. Oh iya. Serius. Diterima DPR. Setelah itu kita konsultasi, setelah konsultasi harus ke DPR Provinsi. Lah ke DPR Provinsi tanggalnya 20 Maret Agak tahun jauh ya. 2000. Apal wong pelaku. Iya, Pak iya, Slamet betul. juga apal. G. Siap. Diterima, dijadwalkan bahwa nanti Pokja peningkatan status Batu diterima pada tanggal 11 April tahun 2000. Maka 11 April itu semua ke sana menceritakan Batu harus naik dan Batu harus jadi peningkatan pemerintahan status. kota Batu. Sekarang gini, cerita ini masih panjang. Oke. Dilanjut nanti atau break atau gimana? Iki jangan. Oke, lanjut. Monggo, Oh, Bapak. lanjut. Masih. Ya. Kita lanjut. Waktu kita masih ada. Silakan. Ya maaf saudara, saya seneng guyon. Ya. Nah, jadi setelah itu tidak berhenti di situ. Ada peristiwa yang paling unik lagi, Oh, paling unik. yaitu kita dipanggil oleh DPR RI Komisi 2. Namun sebelum Komisi 2, kita dipanggil oleh seorang tokoh DPR DPR RI, anggotanya yang dari Malang, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ashar Mukhlis. Beliau adalah Komisi 7 dan selaku Wakil Ketua Banlek. Setelah tiba di ruangannya, tadi naik lift gitu, ruangannya, kita ke DPR RI, karena di rombongan, semua KTP ditinggal. KTP-nya itu tidak ada yang namanya Kecamatan Donorejo. Yang ada adalah Kecamatan Batu. Karena yang aktif waktu itu orang Sisir, Ngaglik, Sanggrahan. Dan di sana Pak Slamet masih ingat,
kata Pak Muglis, "Wih, iki dudu Pokja Kota Batu iki. Pokja Kecamatan Batu." Loh, kok gitu? Saya diam aja, soalnya yang tahu toh. Kemudian ini, terus enaknya gimana? Ya sudah, kita dari situ hasilnya apa? Hasilnya ya untuk peningkatan status. Namun kita pulang untuk maaf, mengembangkan anggota Pokja yang hanya dari Kecamatan Batu itu, Kecamatan Donorejo kita ajak, Kecamatan Bumi Aji kita ajak, tanggal 26 Juni tahun 2000. Jadi wong berjuang wis setengah tahun kita baru mengembangkan. aja, Oh, buka Soro tuh Soro, BDD sekali lagi. Iya, BDD harus saya utarakan karena kita dulu ndak punya sangu. Iki dodol lukisan. Oh. Aku ya pegawai negeri ya bayar aku tak gawe ngono lho. Ya, ya. Itu ini apa sih kami sampaikan bahwa peningkatan status Kotip Batu ke Pemkot Batu itu penuh perjuangan, penuh penghinaan. Oh. Kita yang berjuang itu dihina, dinyek, iso. Lah dari iso itu maka Pokja berusaha sekuat tenaga. Kami kembali ke laptop. Tanggal 26 Juni Pak Sentot berpidato di Donorejo. Kemudian Pak Slamet Muksin itu di Batu, Pak Abdul Qadir di Bumi Aji. Maka anggota Pokja jumlahnya mulai 8 ya. Anggota Pokja pertama 8, 17, 45 sampai 54. Ini Pokja sementara. Wow. Nanti dilanjutkan lagi. Nggih, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu buat kita yang menggebu-gebu. Saya bisa membayangkan semangatnya. Wong Mas sudah seperti ini, apa bapaknya masih semangat, apalagi waktu mudanya dulu. Pasti sudah semua tantangan saya libat. Untuk anak-anak muda perlu dicontohin ya, ketika menghadapi tantangan, berarti tidak mudah putus asa, tetap perjuangkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita. Kita akan kembali setelah break berikut ini dengan bahasan yang lebih menarik lagi. Kita masih kembali lagi di acara obrolan santai, masih dengan dua narasumber kita, Bapak Haryono dan Bapak Slamet Henkus. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang bagaimana perjuangannya sampai berdirinya pemerintahan Kota Batu. Nah, sekarang Bapak, sampai hari ini kita lihat Kota Batu ini kan menarik bagi para wisatawan. Karena memang dari segi pariwisatanya, dari dulu Batu ini memang yang menonjol adalah pariwisatanya. Kalau saya lihat ya, seperti kalau zaman dulu ada yang paling kondang itu seperti Selekta, daerah Songoriti dan lain sebagainya. Bahkan dulu ada catatan sejarah, ada Presiden Republik Indonesia yang juga pernah berkunjung ke Kota Batu karena wisatanya, wisata alam di sana. Namun dengan berjalannya waktu, Bapak, wisatawan yang datang ke sini lebih cenderung untuk pergi ke tempat-tempat wisata artifisial karena wisata-wisata alam mulai agak tersisihkan. Nah, ini bagaimana? Mungkin Bapak Slamet bisa menyampaikan bagaimana ya potensi-potensi di Kota Batu ini yang masih belum terbangkitkan gitu ya untuk bisa dikembangkan lagi, karena saya pikir potensi Kota Batu untuk alam luar biasa. Monggo Bapak Slamet. Ya, oke, terima kasih. Jadi saya ingin melihat satu persoalan perspektif ini agak menajam pada sebuah pemikiran dari Sigwin ya. Sigwin itu pemikir dari Amerika, itu mengatakan begini, abad 21 manusia itu menempatkan dirinya sebagai selebriti. Jadi minta dilayani. Ini dulu yang saya pakai sebagai pintu masuk. Nah, sehingga ketika kita dulu berjuang di Batu ini, sebenarnya kita kepingin bahwa Batu ini memiliki tendensi dan konsep itu muatan lokal, yaitu kota bernuansa desa. Kenapa? Secara historis, Batu ini sebetulnya memiliki satu kondisi geografis. Posisinya tepat di tengah-tengah Provinsi Jawa Timur. Wisata, objek satu wisata dengan yang lain, itu sangat dekat sekali. Sehingga kalau kita berpikir bahwa Batu, orang datang ke Batu itu, kenapa berbondong-bondong? Karena murah, tempatnya dekat. Nah, di dalam perkembangan ini, kenapa kita mengatakan bahwa Batu ini harus kota bernuansa desa, itu karena kita melihat satu landscape, kedua udara. Ketika
picu Batu ini adalah berdasarkan masyarakat agraris. Awalnya begitu. Tetapi ada tarik-menarik tentang masalah persoalan-persoalan regulasi atau kebijakan, sehingga apa yang diimpikan oleh banyak teman yang dimuncul di rekomendasi itu, tidak semuanya bisa tercapai. Jadi misi tidak tercapai. Artinya, sepertinya di sini, seperti karangan tadi itu, menjadi wisata dalam arti visual ya. Artinya apa? Pengertiannya adalah, kenapa kami masih tetap bersikukuh sampai sekarang itu Batu bernuansa desa, itu karena terkait dengan masalah konsep makro atau blueprint Kota Batu ini. Ini yang belum sampai tercapai sampai hari ini. Padahal sudah berganti-ganti dewan, berganti-ganti pemerintah, tapi tidak menyentuh persoalan ini. Kenapa saya katakan? Di dalam satu teorinya B. Bourdieu, itu tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah produk massal itu. Ketika produk massal ini menjadi unggulan sebuah wilayah, pertanyaan saya, bagaimana kita membeli seperti halnya HP? Ya kan? Iya. Semakin banyak HP dan produknya sama, isinya sama, anunya sama, pasti tidak akan laku. Nah, sehingga muatan-muatan lokal di dalam hal ini itu menjadi persoalan yang different, perkecualian, pembeda. Sehingga kalau kita berbicara Batu sebagai konteks kekasan, sebenarnya harus berangkat dari muatan lokal, tetapi dengan pemikiran-pemikiran baru. Artinya pemikiran baru yang disebut namanya deja vu. Apa yang pernah kita alami secara historis dan makna di masa lampau, kita kemas di dunia sekarang ini. Sehingga dunia sekarang ini dunia milenial. Nah, sehingga produk yang massal ini tidak bisa bertahan lama. Pertanyaan saya begini, ketika dunia-dunia yang bersifat massal tadi itu tumbang, kita tidak bisa melihat pemilik Jatim Park itu akan hidup 1000 tahun. Tetapi ketika mereka bangkrut katakan atau pilot, orang yang sudah menjadi masyarakat Batu, sudah KTP sini, limpahan orang segitu banyak bagaimana? Susah kan? Oleh sebab itu, gerakan dari desa ini harus dikuati, muatan di desa ini, terkait dengan muatan lokal. Apa muatan lokal tadi itu? Harus hadirnya lembaga adat. Di lembaga adat itu untuk menggali sesuatu yang sifatnya different dan laten, yang sekarang belum ditemukan. Nah, di dalam persoalan-persoalan yang laten ini tadi, ini akan menjadi sumber dari proses penciptaan yang saya sebut deja vu tadi. Itu yang menjadi menarik. Tetapi sampai hari ini, dengan hadirnya Undang-Undang PPKD, pokok-pokok pemikiran kebudayaan daerah, karena itu tidak ada sanksi, itu maka pemerintah ini sepertinya tidak merasa berkewajiban. Sehingga kayaknya lembaga-lembaga adat ini tumbuh, itu tidak secara sistemik, tapi secara parsial. Sendiri-sendiri. Ya, ini yang menjadi masalah-masalah kita sebetulnya di dalam konteks sebagai satu strategi kebudayaan. Kita tidak bisa memungkiri pariwisata itu adalah ruang, tetapi kontennya, isinya apa? Ketika konten atau isi tadi tidak menyentuh sebagai suatu bentuk identitas dan karakter, ini menjadi persoalan yang sangat kacau. Nanti bisa ruwet. Kenapa? Ketika nanti kita punya pengalaman Pastra Indah, ketika bangkrut, ketika pilot, ribuan orang turun ke jalan mencari makan di tempat itu sendiri. Ini pengalaman ini, untuk lihat-lihat demo itulah. Di pengalaman-pengalaman ini, akhirnya pemerintah harus mengeluarkan uang. Pada saat itu Mas Hera, sekitar hampir 2,5 miliar ya. Itu diberikan loh. Itu kalau tidak, Pak Imam Kabel itu orang hebat, wali kota pertama kita itu mungkin bisa jadi masalah urusan KPK atau BPK lah itu. Karena itu diberikan. Kalau tidak, Batu ini hancur. Karena demo terjadi hampir setiap hari. Orang kemana-mana. Inilah kota pariwisata yang terbuka. Ini juga menyisakan problem-problem yang sangat krusial. Makanya pengertian pariwisata ini hendaknya tidak dipahami sebagai suatu bentuk etalase, tapi dipahami sebagai suatu strategi budaya. Itu yang saya ingin sampaikan. Sehingga kita perlu lembaga adat ini tumbuh dengan baik, dengan konten-konten yang bersifat different. Sekali lagi saya katakan different. Karena di dalam strategi kebudayaan ini sebetulnya hanya karakter dan identitas itu yang bisa kita jual. Nah, cuma permasalahannya adalah, ya ini tadi, yang disebut namanya blok demokratisasi, ini menjadi masalah. Karena saya berpikir begini, DPR maupun pemerintah, ini dia hadir, itu kan karena dia simbol dari administrasi, bukan simbol sosial. Jangan ketawa Mas Ar. Simbol administrasi ini, itu sudah kehilangan makna di dalam era kontemporer ini. Tapi ketika dia menjadi simbol sosial, kita akan merasa bangga punya wali kota, punya DPR, punya apa. Itu benar nggak gitu? Nah inilah perubahan-perubahan dari
konteks yang lebih substansi, itu yang sekarang harus kita pikirkan. Sehingga omongan saya tadi tidak menisbikan apa yang sudah dibangun di masa lalu. Tapi pembangunan masa lalu ini, Batu dibangun tapi tanpa konsep. Dibangun tapi konsepnya nggak ada, karena tidak ada ukuran. Beda, saya mohon maaf, saya tidak memuja Orde Baru ya, ketika terjadi repelita itu, kita bisa mengukur. Tahun sekian kita dapat apa, tahun ini apa, bagaimana hal-hal yang sifatnya krusial itu bisa diatasi, bagaimana populasi bisa diatasi, bagaimana pergerakan masyarakat agar sesuai dengan konten makronya, ini tertata semua. Tapi hari ini kita kehilangan, mulai dari nasional sampai Kota Batu. Nah ini yang saya katakan, kenapa saya katakan tidak ada konsep. RPJMD itu bukan konsep, tapi itu wujud dari akan dilaksanakan kegiatan. Tapi yang menjadi konsep itu arah kebijakan umum. Di arah kebijakan umum ini menjadi hal yang sangat penting menurut saya, yaitu yang harus kita bicarakan dengan berbagai macam komponen, karena pemikiran ideal dari sebuah wilayah itu harus menempatkan antara branding wilayah, pemerintah, dan masyarakat itu harus satu. Tidak boleh dipisah. Kalau ini dipisah akan terjadi trouble. Itu. Begitu, terima kasih. Luar biasa, berarti artinya kita punya potensi bagus sekali. Sangat. Banyak tempat-tempat alam yang bisa dikembangkan, kebudayaan-budayaan di sekitar Kota Batu yang masih bisa dikembangkan. Namun yang terjadi adalah kurangnya koordinasi. Ya, pengertian alam itu begini, jangan sampai disalahpahami sebagai tempat. Tapi juga komunitas lingkungan ekokultural sama ekosistem. Nah, disinilah terbentuk paradigma atau cara berpikir masyarakat itu. Sehingga kalau kita berbicara tentang kebudayaan, itu tidak melulu hanya persoalan kesenian. Kan itu bagian kecil dari kebudayaan. Ini yang harus kita selalu kita sampaikan. Misalnya kayak sistem kemasyarakatan, sistem bahasa, terus setelah itu teknologi, terus nilai-nilai tradisi, itu bagian-bagian dari kebudayaan. Tapi yang paling utama adalah cara berpikir masyarakat. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Hendra tadi penjelasannya. Jadi yang perlu mungkin juga kesadaran masyarakat ya tentang bagaimana memajukan kebudayaan di daerah ini sendiri. Kita akan bicara lebih lanjut lagi tentang mungkin perubahan-perubahan di tatanan masyarakat setelah berdirinya pemerintahan kota wisata Kota Batu ini. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi dengan obrolan santai kita masih seputar tentang Kota Batu. Tadi kita sudah bicara tentang pariwisata. Nah, sekarang kita mau bergeser nih, kita bicara tentang tatanan masyarakat yang ada di Kota Batu. Pak Haryono, saya ingin tahu, kita kan jarang nih ya mendengar bahwa di Kota Batu terjadi kasus SARA. Artinya kerukunan yang ada di Kota Batu ini sepertinya benar-benar tertata dengan baik. Bagaimana menurut Pak Haryono sendiri selaku yang mengerti Kota Batu? Yang jelas orang Batu itu aslinya rukun. Tidak rukun karena ada pendatang yang ngaco. Itu tidak salah pendatangnya. Ini suara koja ini. Ini. Ngomong apa arane? Kemudian yang saya langsung ke fokus saja ya. Waktu itu kita menyatukan seni, yaitu mengadakan lomba sekabupaten Malang termasuk Batu. Jadi Batu, Kota Madya sama kabupaten kita belum Pemkot. Itu lomba kuda lumping. Pesertanya itu mulai sekabupaten Malang sampai Kota Malang juga Batu masih kota itu juaranya Tumpang. Berarti Tumpang punya potensi bagus untuk kuda lumping. Tapi Batu juga nomor 2. Nah, kuda lumpingnya macam itu persatuan pertama yang membangkitkan kita untuk bergerak. Dan di situ kita tunjukkan bahwa orang Batu itu sekalipun jadi juri itu kalah ya kalah, menang ya menang. Tadi nilai itu tidak ada pesanan, tidak ada pesanan. Siapa yang mesen kamu akan mengacu masyarakat Batu gitu. Jadi kita itu terang rukun dan tidak ada yang namanya rebutan pangkat derajat orang no. Siap. Yang penting mari kita bekerja bersama dan untuk menyatu agar Batu itu tetap utuh. Batu is Batu. Namun harus tetap menjadi bagian dari Kabupaten Malang, baik itu kebudayaan maupun yang lain. Ini Batu secara utuh. Jadi rukun
anggawe toto tentrem kerto raharjo. Jangan dibolak-balik. Jangan raharjonya dulu. Kalau sekarang raharjonya dulu. Berarti rukun dulu. Iya, ditoto keamanannya. Setelah keamanan ditoto, maka akan tentrem, rakyat tentrem. Kalau sudah tentrem, baru toto kerto, kerja, raharjo, bahagia. Ya, untuk sementara ini karena waktu dan situasi, pertemuan ini pertemuan yang pertama dan harus ada kelanjutan. Oke. Karena dia kan masih 10%. Begitu. Oke, baik. Kalau itu tadi dari Pak Haryono, mungkin Bapak Slamet mau menambahkan, Batu ini sering kali mengadakan kesenian, betul Bapak? Betul. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak tentang kesenian-kesenian yang ada di Kota Batu ini? Iya, saya pikir begini ya. Jadi Batu ini baik yang datang maupun apa itu kalau kita lihat secara jumlah penduduk itu kan orang-orang rata-rata kan Jawa. Ya. Ada memang yang bukan Jawa dalam pengertian etnis, tapi pemikiran-pemikiran Jawa. Itu masih sangat kuat di Batu sampai hari ini. Sehingga beberapa ruang-ruang agama besar itu ada di Batu. Misalkan seperti I3, terus Gereja Jago, terus lagi di Mojorejo itu ada Buddha, terus ada lagi yang sekolah Alkitab, Hindu, itu semuanya menjadi. Giri Arjuna itu kan juga fokus ya dari itu. Nah, saya memandang ada 3 faktor yang sepertinya melatar belakangi pemikiran orang Jawa. Yang pertama itu adalah mulat sariro anggrosowani. Jadi kita itu mengukur sesuatu dengan mawas diri dulu. Nah, di mawas diri inilah, maka kita akan menjadi satu manusia yang akan selalu mengukur ketika kita mau berbicara, bertindak, supaya tidak melukai orang lain gimana. Betul. Sehingga bisa disebut masyarakat Jawa itu adalah masyarakat terbuka. Seperti halnya di Batu, terbuka semuanya. Yang kedua adalah Hakaryo Guno Mamayu Bawono. Itu lambang kita yang sekarang ada dipakai semua orang. Tadi bekerja untuk kebaikan dunia. Jadi di sini ada sebuah persoalan bagaimana menghiasi dunia dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga ketika ada pertentangan, itu tidak lama di Batu ini atau ada dinamika, pasti akan menjadi satu lagi. Karena kita merasa hidup dan dihidupi di Batu. Nah yang terakhir, itu Manunggali Kawulu Gusti. Jadi kita semua masih ada cantolan dari sisi filosofi, itu tentang bahwa masyarakat Batu adalah masyarakat yang teologis. Iya. Ini yang membuat rajutan dari apa yang menjadi pertanyaan Mbak siapa? Mbak Afrianti. Dian. Ya, Mbak Dian. Ya, itu yang menjadi itu. Lah, sehingga trilogi tiga pengetahuan ini yang melatar belakangi di Batu. Artinya apa? Trilogi itu kan 3 pengetahuan. Nah, kalau ini sampai nanti terkooptasi atau apa, biasanya orang luar seperti yang disampaikan Pak Haryono. Cuma sekarang itu memang sudah mereka mulai beradaptasi juga. Karena seperti halnya di Bali, kalau itu memang misalkan dilanggar, itu akan merusak struktur sendi-sendi kehidupan kita. Nah, di dalam konsep-konsep trilogi masyarakat Jawa itu yang paling utama adalah holistik. Satu dengan lain itu punya keterkaitan, menyatu, manunggal. Nah, oleh sebab itu ini tidak bisa dipisahkan. Makanya di dalam hal seperti ini haruslah muncul yang disebut namanya superorganik. Tadi pewarisan tata nilai ini kepada generasi milenial. Oleh sebab itu tadi saya sarankan ada lembaga adat, iya kan? Ada diskusi semacam ini tidak berhenti sekali ini. Mungkin kita perlu menghadirkan anak-anak muda sehingga kita bisa membaca lebih kompleks. Karena persoalan Batu sebagai kota pariwisata, kita tidak bisa menolak perubahan. Tetapi apakah perubahan ini pada konteks diferensial atau tidak? Nah, itu harus dilakukan komunikasi antar 3 lembaga tadi, lembaga masyarakat, lembaga branding wilayah, dan lembaga yang disebut pemerintahan. Ini nggak boleh dipisah. Sehingga kalau kita mau ideal, makanya di dalam hal seperti ini, hentikanlah politisasi, hentikanlah hal-hal yang sifatnya pemikiran-pemikiran neolib dan behavior itu janganlah gitu loh. Batu ini harus kita rawat bareng-bareng. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat bahwa Batu adalah sebuah destinasi tidak saja persoalan dalam artifisial tapi dalam sisi strategi kebudayaan. Oke, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Saya dapat ilmu luar biasa. Artinya trilogi tadi bisa mendasari bagaimana hidup saling rukun
dengan bersama masyarakat. Ini yang perlu anak-anak kita, anak-anak muda kita pahami sejak dini. Sudah, jangan gontok-gontokan, rukun saja satu sama lain, saling menghargai. Kadang kan anak-anak muda sekarang ini mudah sekali terpancing untuk apa istilahnya membuli, tidak berpikir ya apa yang mau disampaikan. Kalau tadi kan harus dipikirkan dulu kira-kira apa yang saya sampaikan nanti akan melukai orang lain tadi, atau mulat tidak. sariro tadi itu. Nah, itu tadi salah satunya. Baru nanti Toto Tentrem Kertora Harjo. Akan tercapai. Akan tercapai. Ya. Itu tadi. Terima kasih Bapak, luar biasa. Saya sangat bangga sekali ada dua narasumber kita luar biasa, banyak memberi ilmu dan pengalaman. Namun sebelum kita tutup Pak, saya ingin ada closing statement dari Bapak berdua, pesan-pesan untuk anak-anak Audam khususnya yang akan menjalankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dan juga masyarakat Kota Batu pada umumnya. Monggo mungkin dari Pak Haryono dulu mau memberikan closing statement-nya, silakan. Saya hanya mengingatkan, kembalilah ke jati diri wong Batu. Siji rukun, guyub, ora seneng ngrasani, ora seneng gunem uang, tapi introspeksi. Itu nanti akan membawa kemajuan. Untuk anak-anak milenial, tolong camkan rasa disiplin, menghargai waktu, dan tidak sombong. Bahwa di atas langit masih ada langit. Dirimu tidak sendiri, tapi bersama-sama. Sing rukun, ojo tukaran tok, ora pantes. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Saya ingin yang dari Pak Slamet, tambah ilmu, tambah pesan buat anak-anak kita. Monggo. Ya, tadi terima kasih ya. Jadi begini, saya melihat perubahan itu pasti akan terjadi. Dan itu adalah sunatullah. Oleh sebab itu, di dalam perubahan ini, bagaimana masyarakat bisa hidup dengan baik, yaitu yang pertama harus penekanannya kepada pemikiran-pemikiran holistik yang saya sampaikan tadi, yaitu antara satu dengan yang lain, itu tidak bisa hidup sendiri. Oleh sebab itu, dibutuhkan satu bentuk karakter. Karakter itu ada dua. Satu yang bersifat formal, itu seperti kita di KTP, tapi yang bersifat substansial itu ada di dalam cara berpikir masyarakatnya. Di dalam cara berpikir inilah kita memberikan satu konteks di mana bahwa ada generalisasi, ada suatu makna, yaitu bagaimana membangun karakter dan identitas. Di karakter dan identitas tadi nanti itu secara kolektif akan memberikan branding pada sebuah wilayah. Ya, di mana bahwa wilayah tadi itu memberikan satu support kalau mau cari ilmu pengetahuan di Batu. Kalau mau lihat kesenian yang bermutu di Batu. Kalau mau lihat penelitian yang bagus dan beragam karena perbedaan tadi itu merupakan sebuah berkah di Batu. Jadi branding semacam ini nanti akan memberikan satu konteks dan itu semua ada di kaum milenial. Oleh sebab itu menurut saya harus mulai ada pertemuan antara milenial dengan orang-orang yang seperti kita expired ini, ya Mas Zada. Ini kan kita expired. Lah itu bagaimana ini kita merumuskan bersama-sama tentang masa depan. Itu kira-kira closing. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Saya senang sekali dengan semangat dari kedua bapak-bapak ini. Jangan sampai yang generasi muda kalah semangatnya dengan beliau-beliau ini. Terima kasih atas setiap pengalaman yang sudah dibagikan, bahkan pesan-pesan kepada anak muda. Semoga generasi mendatang kelak dapat menguri-uri budaya dan dapat melestarikan apa yang ada di Kota Batu. Hal-hal yang baik lebih ditingkatkan lagi oleh anak-anak ini sebagai penerus nanti di Kota Batu ini. Sebagai penutup, ada quotes yang diungkapkan oleh Marcus Garvey yang akan kami alihwahanakan menjadi sebuah pantun. Ke kebun menanam pohon pepaya, tanaman disiram agar tumbuh besar. Cakep. Seseorang yang tak memiliki pengetahuan sejarah lokal dan budaya, bagai pohon tanpa akar. Akhir kata, saya Dianovi Alfianti selaku presenter pada pagi hari ini dan seluruh rekan kerja mohon maaf undur diri. Terima kasih, kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya.